Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Tetap semangat ya. Meskipun ibadah kita sekarang di rumah masing-masing atau via online atau daring, tapi harus tetap semangat. Nah, ya. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, terlebih dulu mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Mengucap syukur Tuhan sepanjang hari ini kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa hadir dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, hari ini kita bersama akan belajar salah satu bagian firman Tuhan. Nah, judul dari renungan kita pada pagi hari ini adalah Salam Sapa. Ya, mari bersapa dan bersalam. Ada yang terkasih dalam nama Tuhan. Mengapa sih kita perlu bersapa dan bersalam? Ternyata itu penting sekali ya di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 11. Kami ulang. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat pertama sampai yang ke-11. Kak Vera akan bacakan buat adik semua. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Ayat yang ke-7, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, seringkali kita mendengarkan salam dari berbagai macam agama. Shalom, misalkan orang-orang Kristen Katolik mengatakan demikian. Kemudian Assalamualaikum. Kemudian kalau orang Hindu mengatakan Om Swastiastu, orang Buddha mengatakan Namaste. Kemudian salam kebajikan untuk orang-orang Konghucu. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan. Salam itu ternyata sangat penting untuk kita lakukan. Karena yang pertama adalah kita sebagai orang-orang Indonesia itu, kita kulturnya, kita budayanya adalah orang-orang yang ramah. Jadi kalau ketemu tetangganya, ketemu saudara, ketemu teman, dimanapun berada pasti mengucapkan salam. Kemudian yang kedua adalah karena salam itu adalah doa.
Jadi doa itu berdampak tidak hanya bagi penerima salam, tetapi juga bagi yang mengirimkan salam. Seperti Tuhan Yesus ketika masuk ke Yerusalem, dia disambut dengan sorak-sorai, Hosana, ya. Pada ayat yang ke-9, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana dielu-elukan. Ada yang terkasih dalam Tuhan, Kak Ferry punya ilustrasi. Ada seorang pekerja bernama Pak Yuan. Ia bekerja di pabrik pengiriman daging. Pada suatu waktu, Pak Yuan masuk ke dalam ruang pendingin. Tanpa sengaja dia menutup pintu yang itu akan terkunci secara otomatis. Pak Yuan menyesal, kedinginan mulai terasa. Pak Yuan mulai bingung, mulai berteriak, ketok pintu. Tolong, tolong. Siapapun tolong saya, bukakan pintu. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Adik-adik, kita perlu tahu ya, dimanapun kita berada pasti mengalami situasi seperti itu. Seperti Pak Yuan tadi, ketika dia mengetok gak ada yang nolong, adik-adik. Dia sangat mulai kedinginan nih, mulai menggigil badannya. Sampai 5 jam gak ada yang nolong, adik-adik. Sampai akhirnya dia sudah menyerah Pak Yuan ini. Sudah dia berpikir, aduh aku akan mati ini. Tapi 5 jam berikutnya, ada tiba-tiba pintunya terbuka. Ada seorang yang membuka pintu. Dan dia kaget, itu adalah orang yang tidak dia sangka. Dia adalah Pak Randy, seorang satpam di perusahaannya. Pak Randy tiba-tiba masuk, kemudian tahu Pak Yuan dalam kedinginan, kemudian memeluk dan mengajaknya keluar, adik-adik. Dengan kedinginan, Pak Yuan berkata pada Pak Randy, terima kasih Pak Randy. Bagaimana Pak Randy tahu saya ada di sini? Kemudian Pak Randy menjawab, Pak, dari ratusan para pekerja yang ada di perusahaan ini, hanya sedikit orang yang menganggap saya ada. Salah satunya adalah Bapak. Setiap pagi Bapak berikan salam pada saya. Selamat pagi Pak Randy. Kemudian pulang, Bapak bilang, sampai ketemu besok Pak Randy. Saya tadi pagi sudah mendengar salam selamat pagi. Tapi yang terakhir saya bilang, akhirnya saya cari. Kok rasanya Pak Yuan belum memberikan salam lagi. Saya cari. Dan akhirnya saya menemukan Bapak di dalam lemari ini. Ada yang terkasih dalam nama Tuhan. Seperti itulah. Ternyata salam tidak hanya berdampak bagi yang menerima. Yang menerima merasa bahagia, merasa dihargai, merasa keberadaannya diterima. Namun ternyata salam juga berdampak bagi yang mengirimkan salam, yang memberikan salam. Seperti kisah Pak Yuan dan Pak Randy. Semoga firman Tuhan kali ini boleh menjadi berkat. Selamat peruntukan firman Tuhan. Adik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bersama dengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita pujikan satu pujian bersama. Judulnya adalah Havenu Shalom. Adik-adik, lagu ini syairnya seperti ini. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom 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 Aleichem. Nah, itu yang pertama. Bait yang kedua,
Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Oke, kita coba ya. Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom, shalom, shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Hai dua. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Sekali lagi, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.